Selamat sahabat anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Harta yang Tak Ternilai. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus. Poin penting pelajaran kita, Allah menghargai aku dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan diriku. Bayangkan jika pada suatu waktu kamu menyelam, lalu alat selammu membentur kapal selam yang di dalamnya tersimpan harta karun dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali kamu. Apakah yang akan kamu lakukan? Apa yang ingin kamu berikan untuk mendapatkan harta yang tak ternilai itu? Pelajaran kita hari ini, Yesus berbicara tentang banyak harta. Yesus akan datang ke kota ini. Kabar itu tersebar dari rumah ke rumah. Setiap orang sangat bergembira. Suasana kelihatannya penuh kesukaan menyambut kabar ini. Orang-orang cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya. Ibu-ibu tidak mengomel lagi hari ini. Tidak ada yang ingin melepaskan kesempatan untuk mendengarkan perkataan Yesus. Perkataan Yesus sangat berbeda. Tidak seperti pemimpin-pemimpin agama lainnya atau orang Farisi. Kamu dapat memahami semua perkataan Yesus. Dia suka menceritakan cerita yang ajaib. Ceritanya sangat spesial. Kamu akan senang mendengarkan ceritanya, tetapi semakin kamu pikirkan cerita-cerita itu, sesudah itu semakin banyak yang kamu ketahui. Waktu Yesus mulai berbicara tentang kerajaan surga, dia menarik perhatian setiap orang. Banyak hal ajaib yang akan datang pada saat itu. Jika setiap orang menunggu dia, waktu dia menyatakan dirinya sebagai Mesias dan terusir dari tanah kelahirannya oleh kerajaan Roma. Apakah setiap orang akan menjadi kaya di kerajaan yang baru? Setiap orang yang mendengar yakin bahwa mereka dengan segera akan mengusir orang-orang Roma. Tetapi kerajaan Yesus menceritakan bukan tentang tentara-tentara Roma, revolusi, dan pemberontakan. Seperti biasa, orang-orang pulang ke rumahnya, mereka mendiskusikan apa yang mereka dengar tentang kerajaan Yesus yang dia gambarkan. Hal itu tidak masuk akal. Dan itu tidak tergambar dalam pikiran mereka tentang kerajaan yang mereka inginkan. Kapan mereka dapat melupakan penindasan yang kejam dari kerajaan Roma? Murid-murid Yesus merasa bingung. Mereka percaya Yesus adalah Mesias. Mereka mulai berharap dia akan mulai memainkan perannya sebagai seorang Mesias. Mereka tidak mengerti sama sekali hal kerajaannya. Yesus memahami kebingungan murid-muridnya dan menceritakan dua buah cerita untuk membantu mereka. Kerajaan surga itu seperti seorang petani yang menyewa tanah orang lain. Waktu dia sedang membajak tanahnya, dia menemukan kotak yang penuh berisi harta berharga. Secepatnya dia pulang ke rumahnya untuk menemui orang yang punya tanah itu. "Apakah kamu ingin menjual tanah yang aku sewa?" dia bertanya. Pemilik tanah itu lalu menyebutkan harga tanah yang tidak dapat dijangkau oleh petani itu. Petani itu lalu pergi dengan berat hati. Dia tidak mempunyai banyak uang. Dia berjalan dengan terseret-seret menuju rumahnya sambil berharap
bagaimana bisa dia mendapatkan uang. Sesampainya di rumah, dia memanggil setiap orang dan mulai menjual semua yang dia punya. Istri petani itu berdiri di tepi jalan di luar rumahnya, menangis dan berkata bahwa suaminya seorang yang bodoh. Teman-teman petani itu juga mengatakan hal yang sama. Tetapi petani itu tidak menghiraukan mereka sampai dia mendapatkan tanah dan harta itu. Kemudian dia dapat membeli kembali barang-barang pusaka keluarganya. Itu angan-angannya. Yesus melanjutkan ceritanya. Kerajaan surga itu seperti seorang pedagang mutiara yang sedang mencari sebuah mutiara sempurna. Dia mengelilingi dunia, membeli dan menjual mutiara-mutiara itu. Dia menemukan banyak mutiara, tetapi tidak ada satupun yang sempurna. Hingga pada suatu waktu yang tidak diduga-duga, dia menemukan mutiara itu. Besar, bercahaya, gemerlap. Itu adalah mutiara yang dia selalu impikan selama ini. Sangat mahal. Akan menguras habis hartanya untuk memiliki mutiara itu. Dia tidak mau memberitahukan pada siapapun, jangan sampai seorang membeli mutiara itu. Teman-temannya meragukan tentang kesehatan jiwanya dan keluarganya berkata padanya bahwa dia orang yang bodoh. Tetapi dia menjual semua hartanya untuk membeli mutiara yang sempurna itu. Perasaan murid-murid Yesus tidak senang. Tidak ada di antara mereka yang mempunyai harta yang banyak, tetapi akan memberikan semuanya. Yesus tersenyum. Dia memahami perasaan mereka. Dia tahu mereka akan memberikan semua yang mereka miliki. Dia akan menyediakan tempat di surga bersama Bapaknya. Dia tinggalkan malaikat-malaikatnya. Dia berikan kekuasaannya, mahkotanya, dan semua kehormatan dan kedudukannya sebagai Raja dan Tuhan Pencipta. Ya, dia tahu akan meninggalkan semua hal itu. Tetapi dia tidak menyesali itu. Setiap orang dari murid-muridnya sangatlah berharga. Walaupun hanya satu dari mereka yang ingin memberikan semuanya, dia akan memberikan semuanya untuk datang dan tinggal di atas bumi ini. Dia lebih menghargai mereka daripada harta yang terpendam dan mutiara yang indah itu. Baginya, mereka adalah harta yang tak ternilai. Yesus tahu ini waktu yang terbaik bagi murid-muridnya, kecuali Yudas yang tidak mau mengikuti dan memberikan seluruh hidupnya pada Yesus. Bagaimanapun, dia juga tahu bahwa mereka telah menerimanya lebih dari apa yang telah mereka bayangkan. Yesus tertawa sendiri. Itu tidak masuk akal bagi mereka, karena mereka telah memberikan semua yang mereka punyai. Mereka akan mendapatkan harta yang berharga dari segala-galanya.